Selanjutnya modul 4 antropometri. Latar belakang. Antropometri merupakan salah satu aspek penting dalam bidang teknik industri yang berfokus pada pengukuran dimensi tubuh manusia untuk memastikan bahwa suatu fasilitas, produk, atau lingkungan kerja sesuai dengan karakteristik fisik penggunanya. Melalui praktikum antropometri pada pembuatan desain lemari ini, mahasiswa belajar bagaimana memanfaatkan data antropometri untuk menilai kesesuaian alat, meja kerja, area kerja, serta postur tubuh operator selama proses kerja. Tujuannya adalah dari praktikum ini untuk memahami konsep dasar antropometri dan penerapannya dalam perancangan fasilitas serta lingkungan kerja industri. Mengidentifikasi ukuran tubuh operator yang relevan agar ukuran lemari yang dibuat dapat ergonomis menyesuaikan kondisi tubuh operator. Landasan teori untuk pertama, human factor atau faktor manusia. Bahwasanya dalam pembahasan antropometri berfokus pada pengukuran dan analisis dimensi tubuh manusia sebagai dasar untuk merancang dan mengevaluasi sistem kerja yang ergonomis dan efisien. Human factor atau faktor manusia merupakan konsep multidisiplin yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dari ergonomi, psikologi, antropometri, dan biomekanika. Dalam teknik industri, human factor menjadi fondasi utama dalam perancangan dan rekayasa sistem kerja yang ramah manusia. Definisi antropometri sendiri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia baik secara statis maupun dinamis. Jenis antropometri diklasifikasikan berdasarkan metode pengukuran dan penerapannya. Antara lain, yang pertama adalah antropometri statis, di mana pengukuran dimensi tubuh manusia dalam posisi diam. Antropometri dinamis, pengukuran tubuh manusia saat sedang melakukan aktivitas atau gerakan. Antropometri komposisi tubuh, antropometri fungsional, lingkar tubuh, serta antropometri persentil. Poin 2.4 persentil dalam antropometri adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari populasi yang memiliki ukuran tubuh pada atau di bawah nilai tersebut. Sebagai contoh, persentil ke 5 atau P5, persentil ke 50 atau P50, persentil ke 95. Persentil ke-5 menunjukkan bahwa 5% dari populasi memiliki ukuran tubuh yang sama atau lebih kecil dari nilai tersebut. Metode praktikum alat dan bahan yang digunakan adalah produk HPL dalam kemasan, meteran penggaris, kemudian timbangan, lembar kerja, kertas HPL, dan aplikasi untuk mendesain. Prosedur praktikum, pembentukan kelompok, kemudian persiapan alat dan bahan, dilakukan penimbangan badan, kemudian melakukan pengukuran tinggi badan dari peserta yang diukur, kemudian penentuan produk rakitan, penentuan pengguna dan aktivitas, kemudian melakukan pengukuran antropometri. Tabel 3.1 menunjukkan variabel antropometri yang digunakan. Dalam praktikum ini ditentukan untuk pembuatan lemari serbaguna, maka menggunakan variabel antropometri TBT, TSB, JTA, JTD, dan LB. Kemudian dilakukan pengolahan data, perancangan sketsa awal, dan pembuatan desain final.
Baik, untuk produk yang ditentukan di sini adalah lemari buku besar. Penggunanya adalah pegawai kantor. Aktivitas utamanya adalah mengambil atau menyimpan buku. Tujuan ergonomi adalah menjaga kenyamanan postur dan menyesuaikan jangkauan. Pertimbangan perancangan produk di sini mempertimbangkan ukuran buku yang disimpan sesuai dengan dimensi sebagaimana tersebut di file ini. Kemudian alas lemari diatur 10 cm, kemudian lebar lemari 80 cm, serta tebal material diasumsikan 1,8 cm. Hasil pengukuran praktikan ada 3 orang praktikan dengan hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan sebagaimana tersebut pada tabel 4.1. Kemudian tabel 4.2 dilakukan pengukuran antropometri kelompok, yaitu tinggi badan tegak, tinggi bahu, hingga rentangan tangan. Diperoleh nilai sebagaimana pada tabel 4.2. Kemudian satu orang anggota dijadikan model pengguna dengan rata-rata P50 adalah Herdian. Kemudian dengan rumusan ini dilakukan perhitungan persentil P50. Kemudian di tabel 43 didapatkan nilai rata-rata standar deviasi dan nilai persentil P5, P50, dan P95 untuk praktikan 1. Kemudian penentuan ukuran lemari diperoleh data ukuran final sebagaimana tabel 4.4. Kemudian dari tabel tersebut maka dibuatlah desain lemari sebagai berikut. Penentuan tinggi dan kedalaman lemari. Di sini batas jangkauan vertikal adalah 224. Kemudian batas jangkauan horizontal adalah 130. Penentuan lebar lemari adalah 80 cm. Kemudian tinggi internal per tingkat ditentukan 30 cm, mempertimbangkan tinggi buku yang 26 cm. Kemudian berikut adalah detail spesifikasi material yang digunakan di tabel 4.5. Kemudian berikut adalah urutan pemasangan lemari tersebut berdasarkan material yang digunakan pada tabel yang telah tersebut sebelumnya. Baik, kesimpulannya adalah data praktikan di sini digunakan ada 3 orang, menunjukkan variasi yang berbeda. Untuk praktikan Herdian digunakan sebagai acuan karena memiliki nilai antara yang mewakili ukuran dari ketiga praktikan. Kemudian pengukuran pertimbangan ergonomis dan penentuan ukuran rak disesuaikan dengan antropometri pengguna, khususnya tinggi bahu dan jangkauan tangan. Kemudian spesifikasi produk dan posisi pemasangan harus memperhatikan data dimensi tubuh antara lain tinggi rak, kedalaman, jarak antar tingkat rak harus disesuaikan agar pengguna dengan berbagai ukuran tubuh dapat mengakses barang secara nyaman dan aman. Demikian untuk modul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.